Aksi protes aliansi mahasiswa di depan Balai Kota Jakarta Pusat berakhir bentrok dengan polisi. Mereka menolak kebijakan pemerintah DKI Jakarta yang mengeluarkan izin reklamasi seluas 155 hektar di Pantai Ancol, Jakarta Utara. Bentrokan antara mahasiswa dan polisi pecah saat polisi berusaha memadamkan api dari ban yang dibakar massa. Saling dorong antara mahasiswa dengan polisi pun tak terhindarkan. Massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa menolak reklamasi ini menuntut dibatalkannya izin reklamasi Pantai Ancol seluas 155 hektar. Dan menuntut janji Gubernur DKI pada saat kampanye Pilkada lalu yang berjanji tidak akan mengizinkan reklamasi Pantai Ancol. Usai melakukan aksi di depan Balai Kota, massa pengunjuk rasa tolak reklamasi Ancol kembali ke kawasan Ancol. Aksi saling dorong juga terjadi saat pengunjuk rasa mencoba memaksa masuk ke dalam kawasan Ancol, namun mendapat penjagaan petugas. Para pengunjuk rasa ini kemudian membakar ban bekas. Petugas keamanan wisata Ancol segera memadamkan api. Para pengunjuk rasa kemudian memblokade ruas jalan akses masuk ke dalam kawasan Ancol. Massa akhirnya berangsur-angsur membubarkan diri menjelang sore hari. Unjuk rasa mahasiswa di depan kantor DPRD Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat juga berujung ricuh. Massa menuntut pemerintah setempat memperhatikan kesejahteraan petani. Kawan-kawan semua, ban kebes, ban kebes, ban kebes, ban kebes, lindungi mobil komando. Kericuan terjadi saat massa yang berusaha masuk ke kantor DPRD Kabupaten Bima ditahan aparat kepolisian yang berjaga. Massa berhasil didorong keluar pintu gerbang setelah hendak menduduki kantor DPRD setempat. Saya koordinator lapangan, abang mundur, mundur, nggak usah masuk. Itu ada saudari-saudari kami. Massa kemudian berunjuk rasa di depan gerbang kantor DPRD sambil membakar ban bekas. Dalam aksinya, massa menuntut agar pemerintah daerah memperhatikan kesejahteraan para petani, terutama menstabilkan harga komoditi hasil pertanian yang sedang anjlok akibat pandemi. Sementara itu, unjuk rasa mahasiswa memprotes harga sawit yang rendah di Mamuju, Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Mahasiswa yang memaksa untuk menemui gubernur dicegat aparat hingga terlibat saling dorong. Puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Manakara bersama organisasi Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah ini terus berusaha masuk untuk menemui Gubernur Sulawesi Barat Ali Balmasdar. Massa meminta agar Ali Balmasdar mencopot Kepala Dinas Perkebunan karena dinilai gagal mengurusi persoalan pertanian. Mereka menilai banyak perusahaan sawit yang tidak mematuhi harga tandang yang telah ditetapkan. Kepala Dinas Perkebunan juga dituding berkolusi dengan perusahaan, sehingga harga sawit Sulawesi Barat selalu lebih rendah dibandingkan dengan daerah lain. Beberapa poin dan kemudian kami akan tetap mengawal daripada proses poin kesepakatan sehingga kami menarik ulur massa ini untuk menyelesaikan proses aksi. Massa mengancam akan kembali menggelar unjuk rasa jika tuntutannya tidak dipenuhi. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP terus bergulir. Di Kabupaten Lampung Utara, massa berunjuk rasa ke kantor DPRD menolak RUU HIP. Penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila bergulir di berbagai daerah. Massa dalam Aliansi Suara Masyarakat Lampung Utara ini berjalan kaki dari Bundaran Payan Mas Kota Bumi ke kantor DPRD Lampung.
Dalam aksinya, mereka lantang membacakan pernyataan sikap menolak RUU HIP. Massa menilai RUU HIP hanya melemahkan Pancasila dan memecah belah masyarakat. Para demonstran ini meminta polisi mengusut pengusul RUU HIP. Supaya disampaikan ke DPR RI dan masyarakat Lampung menolak atas adanya rancangan undang-undang HIP tersebut. Demonstrasi menolak RUU HIP dikawal polisi. Ratusan nasabah Koperasi Simpan Pinjam Indosuria terlibat adu mulut dengan pihak tergugat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Para nasabah tidak puas dengan protokol perdamaian yang dikeluarkan oleh tergugat. Sidang penundaan kewajiban pembayaran utang kasus Indosuria diwarnai ketegangan antar nasabah dengan pihak tergugat. Sejumlah nasabah yang mengaku kurang puas dengan proposal penyampaian perdamaian yang menjanjikan pengembalian dana selama 3 tahun. Sidang pun sempat ditunda beberapa kali. Pendiri sekaligus mantan pengurus KSP Indosuria, Henry Surya berjanji akan membantu menyelesaikan tagihan para nasabah melalui proposal perdamaian yang telah dikeluarkan. Sementara nasabah yang hadir meminta pengembalian uang segera dilakukan dalam waktu dekat karena kesulitan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Saya pribadi juga merasa sangat sedih dan prihatin atas masalah yang sedang terjadi. Terutama terhadap orang yang sangat membutuhkan uangnya seperti yang orang sakit dan lansia. Maka dari itu kami sudah menyiapkan proposal perdamaian yang final dan terbaik untuk kita semua. Harapan bisa memprioritaskan orang yang sangat butuh dan membantu semua orang. Rasa semua nasabah sih menginginkan uangnya kembali, seperti itu. Yang penting proposal perdamaian yang diajukan Indosuria ini ya semoga rasional dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan pihak para nasabah semuanya. Hampir di setiap persidangan kasus penundaan kewajiban pembayaran utang Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta dikawal ratusan nasabah yang merugi. Kasus yang mencuat pada Februari 2020 berawal saat Koperasi Simpan Pinjam Indosuria Cipta tidak kunjung membayar bunga dan pokok simpanan anggota. Total ada 6.000 nasabah dengan total kerugian mencapai 13,8 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, status buron Joko Chandra tidak terdeteksi karena data belum terintegrasi. Selain itu, status WNI buronan 11 tahun itu belum dicabut meski telah menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2012 lalu. Buronan kasus korupsi pengalian hak tagih Bank Bali Joko Chandra semakin santer setelah ia mendapat KTP elektronik dalam waktu kurang dari 1 jam. Padahal statusnya buron sejak 2009. Direktur Jenderal Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan pihaknya tidak mempunyai data terkait WNI yang masuk dalam daftar pencarian orang karena data belum terintegrasi. Selain itu, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi jika Joko Chandra telah menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2012, sehingga status WNI-nya belum dicabut. Dari Dinas Dukcapil di DKI dan dari Direktorat Jenderal Dukcapil sampai saat ini belum menerima pemberitahuan siapa saja yang menjadi buronan dan siapa saja yang menjadi DPO. Pendek kata, sampai saat ini di Dukcapil itu tidak mendapatkan data ataupun pemberitahuan ataupun notifikasi dari pihak yang berwenang, sehingga kami betul-betul tidak tahu siapa saja di Indonesia yang menjadi buronan ataupun menjadi DPO. Khusus untuk Pak Joko Chandra, kami juga sudah konfirmasi apakah Pak Joko Chandra sudah melakukan pelepasan kewarganegaraan. Kami mendapatkan informasi belum. Sehingga kesimpulan dari jawaban itu yang bersangkutan belum melakukan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Nah, bagaimana sikap kami bila nanti Pak Joko Chandra terbukti sebagai warga negara Papua Nugini atau warga negara lain, KTPL dan kartu keluarganya akan dicabut.
Diketahui Joko Chandra membuat KTP elektronik karena kebutuhannya untuk mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Namun sidang PK yang digelar pada 6 Juli lalu ditunda lantaran Joko Chandra tidak hadir karena sakit. Sidang pun diundur pada 20 Juli mendatang. Pihak Kejagung mengatakan jika Joko Chandra hadir dalam sidang PK berikutnya, ia akan dieksekusi. Masih DPO, iya DPO. Masih statusnya masih DPO dari kejaksaan. Oke, masih DPO statusnya ya. Kalau ketika dia masuk di Indonesia kemarin ya. Masih DPO. Kalau ada eksekusi tangkap. Jadi langsung saat sidang di lokasi ya Pak? Di lokasi. Sebelum sidang harus ditangkap. Harus ditangkap langkah Jelas. selanjutnya? Monggo setelah itu mau sidang PK lagi kita akan layani. Jadi ditangkap dulu Pak. Harus dieksekusi dulu. Santer terdengar Joko Chandra kini berada di Malaysia. Kejaksaan Agung pun masih memburu orang yang telah buron selama 11 tahun ini. Kami tidak komentar itu ya. Pak, kalau untuk keberadaan di domisilinya di mana Pak? Maksudnya untuk Itu kami masih mencari. Ya, kami masih mencari. Kan tadi kemarin diketahuinya di Malaysia Pak, apakah tim Ya di Malaysia atau enggak kan belum tahu juga. Kalau ada ngirim tim ke sana belum Pak? Maaf, tim kami sedang bekerja, barangkali kami tidak bisa sampaikan ya. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus pengalian hak tagih Bank Bali senilai 904 miliar rupiah. Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum vonis dibacakan. Tim Liputan iNews melaporkan.